Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita bisa beribadah bersama. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, udah berdoa berarti udah siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi Kasih Yesus bersama teman kalian nih. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, kasih Yesus luar biasa banget dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita ini istimewa loh, kita ini berharga, makanya Tuhan sangat mengasihi kita tuh ya. Kayak lagu tadi, kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi katanya, dari bunga di taman. Iya, kasih Yesus luar biasa dalam hidup kita karena kita istimewa. Ingat ya, besok bukan beken biasa bulan lalu. Ayo kita mau ingetin lagi nih lagunya, kita mau nyanyi lagi ya adik-adik, kita istimewa. Aku anak Tuhan, kamu anak Tuhan, diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, di hadapan Tuhan mulia dan berharga. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Kita dikasihinya, kita diselamatkannya, kita dijadikannya kesayangan. Kita diciptakannya sesuai gambarannya, di hadapan Tuhan kita istimewa. Di hadapan Tuhan kita istimewa. Iya, kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita sangat dikasihi Tuhan dan kita tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, pastinya hati kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian dan nyanyian untuk Tuhan sebagai tanda kita bersyukur sama Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia,
Tuhan Yesus yang mengasihi kita luar biasa. Raja di atas segala raja itu yang mengasihi kita ya adik-adik. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Adik-adik udah siap belum? Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan seluruh tubuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan masuk dalam hati adik-adik, dan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik bisa mengubah nih kebiasaan yang gak baik menjadi kebiasaan yang baik. Yang dulunya suka pelit, wah sekarang suka memberi. Yang dulunya malas nolong orang, sekarang mau menolong orang. Yang dulunya gak baik, sekarang jadi baik. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita mau minta sama Bapa kita yang baik untuk mengubahkan kehidupan kita melalui firman-Nya ya. Jadi Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, hidupku kini milikmu. Pakai sesuai rencanamu. Ku banggakan hidupku yang lama. Berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu. Kerinduan kita bersama-sama untuk mendapatkan hati yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita katakan iman kita, minta kita sama Tuhan. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, hidupku kini milikmu. Pakai sesuai rencanamu. Ku banggakan hidupku yang lama. Berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu. Ku banggakan hidup kami yang lama Tuhan. Berilah Tuhan ini janji kami sama Tuhan. Berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu, yang menyenangkanmu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana? Udah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Cerita Cici kali ini menceritakan mengenai seorang janda.
Ada yang tahu janda itu apa? Dan kenapa sama janda ini? Nah, kalian simak ya firman Tuhannya. Cerita Cici ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 24. Tuhan memerintahkan Elia untuk tinggal di dekat anak sungai Kerit karena di sana terdapat banyak air untuk bisa dimanfaatkan oleh Elia. Elia bisa memanfaatkan air dari anak sungai Kerit itu untuk ia minum. Tapi karena kemarau yang berkepanjangan dan hujan yang tidak kunjung turun, akhirnya lama-kelamaan sungai itu pun menjadi kering dan Elia tidak bisa lagi memanfaatkan air dari anak sungai Kerit itu untuk ia minum. Elia pun menantikan petunjuk apa lagi yang akan Tuhan berikan kepada Elia untuk ia lakukan. Dan Tuhan pun berfirman kepada Elia, "Pergilah ke kota Sarfat. Di sana aku sudah berbicara dengan seorang janda. Ia akan menolong engkau dan memberikan engkau makan." Nah, adik-adik, coba bisa dibayangin gak seandainya kalau kalian disuruh pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang yang kalian gak kenal, yang kalian belum pernah temuin sebelumnya, kira-kira gimana? Pasti bingung ya, mau ketemu sama orangnya yang mana, karena belum pernah lihat mukanya sebelumnya. Nah, begitu juga dengan Elia. Elia juga pastinya sangat kebingungan ya, mau bertemu dengan janda yang mana yang Tuhan maksud. Tapi Elia sama sekali tidak mengeluh. Elia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Elia pun pergi ke kota Sarfat. Dan sesampainya dia di depan gerbang kota itu, ia melihat ada seorang wanita yang sedang mengumpulkan kayu. Elia yakin bahwa inilah janda yang Tuhan maksud untuk menolong aku. Lalu Elia pun menghampiri perempuan ini dan berkata kepada perempuan ini, "Tolonglah aku, berikanlah aku minum, dan aku juga lapar. Tolong berikan aku sedikit makanan." Lalu perempuan ini pun menjawab Elia, "Maaf Tuan, aku sama sekali tidak bisa memberi engkau makan. Aku hanya memiliki sedikit tepung untuk aku buat roti untukku dan juga untuk anakku. Dan setelah itu kami tidak memiliki apa-apa lagi untuk kami makan. Dan kami pasti akan kelaparan." Nah adik-adik, jadi pada zaman itu para janda mengalami kehidupan yang sangat sulit sekali karena mereka tidak lagi memiliki suami. Nah, jadi janda itu adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, karena suaminya sudah meninggal, gak ada lagi yang bisa mencari uang untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Nah, tapi Elia tidak menyerah. Elia berkata kepada janda ini, "Jangan takut, perbuatlah seperti apa yang aku katakan. Aku adalah abdi Allah yang benar dan esa. Ia akan menolong engkau dan memelihara engkau." Lalu janda ini pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Janda ini pun pergi dan membuat makanan untuk Elia. Diambilnyalah tepung dari tempayan itu, lalu dibuatnyalah roti dan diberikan kepada Elia. Dan pada saat janda ini mau membuat roti untuknya dan untuk anaknya, dan ketika dilihatnyalah tempayan itu masih ada cukup tepung untuk ia buat roti, untuk ia makan dan juga untuk anaknya. Nah adik-adik, Tuhan memberkati janda ini karena janda ini mau memberikan makanannya untuk Elia. Tuhan pun memberkati janda ini dengan mencukupkan makanannya. Lalu pada suatu hari, anak dari janda ini mengalami sakit keras. Dan karena sakitnya ini akhirnya anak laki-laki dari janda ini pun meninggal dunia. Janda ini sangat sedih sekali. Dan janda ini berkata kepada Elia, "Mengapa engkau menghukum aku seperti ini? Bukankah aku telah menolong engkau, memberikan engkau makan? Dan bukankah engkau berkata,
kalau Allah akan menolong aku dan memeliharaku dan juga anakku, lalu kenapa anakku meninggal? Nah, Elia berkata kepada janda ini, berikanlah anakmu kepadaku. Lalu dibawanyalah anak laki-laki janda ini ke kamarnya. Lalu Elia pun berdoa sambil menelungkupkan badannya 3 kali ke atas anak itu. Dan Elia berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan untuk anak dari janda ini. Dan Tuhan pun menjawab doa Elia. Tuhan menghidupkan kembali anak laki-laki dari janda ini. Lalu dibawanyalah keluar anak ini oleh Elia. Dan ketika dilihat oleh janda itu, betapa bahagianya janda ini melihat anaknya telah hidup kembali. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup menolong kita ya adik-adik. Seperti apa yang dialami oleh janda ini. Dengan mencukupkan kebutuhan janda ini adik-adik. Kita juga mau belajar untuk memberi ya adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati kita yang tulus adik-adik. Karena Tuhan melihat hati ya. Apakah kita memberikan dengan tulus atau tidak? Seperti janda yang tadi, bisa aja karena makanannya cuma cukup buat dia dan untuk anaknya, bisa aja janda ini gak mau memberikan buat Elia. Karena kalau dia kasih ke Elia, pasti dia gak bisa makan apa-apa lagi. Tapi janda ini percaya kalau Tuhan akan menolong dia dan juga anaknya. Makanya janda itu memberikanlah makanan terakhirnya kepada Elia. Dan Tuhan pun memberkati janda ini dengan mencukupkan makanannya sehingga janda ini dan anaknya tidak kelaparan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Sampai saat ini pun Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib, yang kita tidak tahu sama sekali. Maka itu kita juga mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Misalnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita dikasih uang jajan sama orang tua kita bisa sisihkan uang itu untuk kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita, dan kita pun mau mengembalikannya lagi buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Dan ketika kita memberi, bukan hanya dalam bentuk materi aja, tapi kita juga bisa memberi dalam bentuk perhatian ataupun dalam bentuk doa. Ketika kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, itu juga kita memberi. Kita mau mendoakan dengan hati yang tulus ya adik-adik. Nah, kita mau belajar bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Meskipun mungkin keadaan kita lagi tidak berkecukupan, lagi benar-benar rasanya susah banget, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Sehingga kita pun mau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Dengan kita memberi kepada orang di sekitar kita, kita juga mau melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita memberi, bukan berarti kita juga mengharapkan untuk menerima balik ya adik-adik. Tapi kita mau melakukannya dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena ketika kita memberi tapi mengharapkan orang lain akan membalasnya, itu artinya kita tidak tulus memberinya. Dan Tuhan gak senang waktu kita memberi dengan hati yang gak tulus. Tapi Tuhan melihat hati kita, bukan melihat seberapa besar yang kita berikan untuk orang lain. Tuhan melihat seberapa tulus hati kita memberikan itu untuk sesama kita adik-adik. Jadi kita mau bukan hanya kehidupan kita yang diberkati, tapi kita juga mau memberkati orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita ya adik-adik. Sehingga hati Tuhan boleh disenangkan, boleh dimuliakan, dan orang-orang bisa melihat ada Tuhan dalam diri kita ya adik-adik. Jadi kita mau belajar dari saat ini untuk memberi yang terbaik, memberi untuk menyenangkan hatinya Tuhan ya adik-adik. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 6 ayat
38. Berilah dan kamu akan diberi. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Kita ingatkan dan lakukan bersama-sama ya teman-teman. Dah, God bless you. Ayo adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami mau kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami juga mau Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi penyalur berkat-Mu Tuhan, dan biar setiap orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menolong kami, dan Engkau juga yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Oke adik-adik, sekarang waktunya Cici untuk bagi-bagi pengumuman nih. Yang pertama, hari Kamis besok ada The Living Word Kids seperti biasa jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Jangan lupa kalian saksikan ya The Living Word Kids, karena pastinya kalian akan sangat diberkati dengan firman Tuhannya ya adik-adik. Nah selanjutnya nih, untuk mama papa atau untuk adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen khususnya di daerah Bogor, ini pas banget, bisa langsung hubungin aja sekolah Kristen Tunas Harapan di medsosnya Tunas Harapan. Dan yang mau tanya-tanya juga bisa nih, langsung aja hubungin medsosnya Live Kids. Nah sekarang berikut nih, kita mau menyaksikan profil sekolah Kristen Tunas Harapan.
Saya bangga bersekolah di Tunas Harapan karena saya mempunyai teman-teman yang baik, selalu mendukung dan menyupport saya dalam keadaan apapun. Bukan hanya itu saja, tapi semenjak saya bersekolah di SMP Kristen Tunas Harapan, saya semakin mengenalkan lebih dalam lagi. Karena setiap hari saya selalu diajak devotion dan juga selalu ada guru-guru yang dengan tulus mengajari dan membimbing saya dan tidak ragu menghibur saya waktu saya salah. Lalu ada teman-teman juga yang selalu membuat saya untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah kenapa saya bangga bersekolah di Tunas Harapan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ada promo-promo menarik nih pastinya ya. Jadi ayo segera langsung aja tanya-tanya ke medsosnya Tunas Harapan atau juga medsosnya Life Kids. Dan jangan lupa untuk daftar ke sekolah Kristen Tunas Harapan ya pastinya. Nah, pengumuman terakhir dari Cici yaitu pemenang games minggu lalu. Siapakah yang menang? Langsung aja. Selamat buat yang menang dan yang belum menang. Jangan kecewa dan pastinya jangan menyerah ya. Ikutan aja terus gamesnya dan pastinya selalu mengikuti ibadah online Life Kids setiap minggunya ya adik-adik. Nah sekian itu aja dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah online Life Kids selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.